Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sayyidah Muti Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 2012303. Baik, di sini saya ingin membuat video penjelasan tentang Ma'rifatul Quran sesuai pemahaman saya untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Menurut pemahaman saya, Ma'rifatul Quran adalah usaha seseorang muslim untuk memahami Al-Quran secara baik dari sisi makna dan kandungannya, tujuan diturunkannya, atau cara berinteraksi dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ma'rifatul Quran sendiri itu bukan sekedar membaca, tetapi kita memahami, merenungkan, dan mengamalkan isi dalam Al-Quran. Lalu, pentingnya Al-Quran bagi umat muslim atau umat Islam adalah Al-Quran sendiri merupakan hudan. Yang pertama hudan itu artinya petunjuk, lalu furqan atau pembeda antara yang benar dan yang salah, lalu syifa sebagai obat penyembuh hati dan penyakit, lalu yang terakhir ada rahmah atau kasih sayang Allah pada manusia. Nah, dalilnya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiham masaniya taqsyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Kurang lebih artinya seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Al-Quran. Nah, fungsi dari Al-Quran sendiri adalah sebagai petunjuk hidup, menuntun manusia di dunia agar selamat di akhirat, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Lalu pembeda hak dan batil, menentukan mana yang benar dan salah sebelum bertindak, ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Lalu sebagai penyembuh hati dan ketenangan, obat dari kegelisahan, stres dan penyakit hati dalam Quran surat Yunus ayat 57. Lalu yang terakhir pedoman hukum, landasan syariat dalam ibadah dan muamalah, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Lalu dalam dalil Quran surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Lalu selanjutnya ada cara kita berinteraksi dengan Al-Quran atau tahapan ma'rifat. Yang pertama, untuk benar-benar mengenal Al-Quran, kita sebagai seorang muslim harus melalui tahapan berikut. Yang pertama ada tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Tidak sekadar membaca tetapi mengikuti kaidah dan berniat ibadah. Ada dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Lalu selanjutnya ada tadabur. Tadabur itu artinya merenungkan makna, di mana kita harus merenungkan makna ayat agar pesan Allah dapat dipahami dan bukan hanya dibaca. Itu terdapat dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Lalu yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Itu untuk arti dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Lalu berikutnya ada tazakur. Tazakur itu artinya mengambil pelajaran atau mengambil hikmah, di mana ayat-ayat Al-Quran seharusnya mengubah akhlak, pola pikir, dan keputusan pada hidup. Lalu selanjutnya ada tatbik. Tatbik itu artinya mengamalkan, di mana puncak Ma'rifatul Quran adalah mengubah ayat menjadi perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat tepat waktu, menjaga akhlak, menjauhi riba, dan menjalankan amanah, dan masih banyak lagi. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan, maka ikutilah Al-Quran, maka ikutilah dia. Lalu selanjutnya adalah keutamaan orang yang berpegang pada Al-Quran, di mana
Pertama, dia diangkat derajatnya oleh Allah, lalu mendapatkan syafaat di hari kiamat, lalu termasuk umat yang terbaik. Ada dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin cukup sekian penutup dari materi yang saya sampaikan. Al-Quran adalah pedoman hidup, bukan hanya untuk dibaca dan didengar, tetapi untuk dipahami dan diamalkan. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang saya pahami. Kurang lebihnya pasti datangnya dari saya. Mohon maaf, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.